Halo, apa kabar? Sehat bukan? Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Ingatlah untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kamu kesempatan untuk belajar dan juga kesehatan. Baiklah, kita mulai pelajaran kita. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Jadi itulah tadi teks bacaan kita tentang keluarga Dayu yang suka berkebun. Ayo berdiskusi. Bacalah kembali teks di atas. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Ya, kita sudah belajar tentang kalimat tanya. Apakah kamu masih ingat? Kamu bisa mengulang pelajaran kita bila kamu masih belum paham tentang kalimat tanya. Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Ya, tentu saja dapat ya, Nak ya. Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Ya, di sini kita bisa menggunakan kata tanya siapa, apa, dan bagaimana. Ya, Nak ya. Diskusikan dengan temanmu. Lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Ya, kita bisa menggunakan kata tanya siapa, lalu di mana, dan bagaimana. Sekarang buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Perhatikan contoh. Pertanyaan, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawaban, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Jadi kamu sudah perhatikan arahan untuk tugasmu hari ini. Kamu diminta membuat kalimat tanya. Gunakan kata tanya, gunakan huruf kapital di awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung. Kamu sudah diberikan contoh yang tadi sudah Ibu baca. Berikutnya, nomor 1, diberikan jawaban ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Maka kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Siapa yang menanam buah dan sayur? Ya, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda tanya. Yang kedua, jawabannya adalah semua tanaman disiram setiap hari. Ya. Kapan semua tanaman disiram? Ya, kamu bisa gunakan pertanyaan seperti itu untuk nomor 2. Sekarang perhatikan nomor 3. Jawabannya adalah Dayu memetik daun-daun yang layu. Nah, kamu bisa buat pertanyaannya dengan kata tanya siapa.
Siapa yang memetik daun-daun yang layu? Ya, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda tanya. Yang keempat, jawabannya adalah ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Maka kita bisa gunakan kata tanya di mana, karena jawabannya yang diberi cetak tebal di belakang rumah. Berarti kata tanyanya adalah di mana. Pertanyaannya menjadi di mana ayah menanam buah dan sayur. Dan yang kelima jawabannya Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Nah, kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Siapa yang memetik buah yang masak? Ya, begitulah kira-kira jawaban untuk latihan yang ada pada slide ini. Lalu bacalah kalimat tanya yang sudah kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba kamu perhatikan bagaimana tadi lafal dan intonasi ibu ketika bertanya, supaya kamu semakin paham tentang kalimat tanya. Kita lanjut. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Jadi di sini ada 2 keranjang. Keranjang pertama berisi 5 kg mangga. Keranjang kedua berisi 15 kg mangga. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Ya, tadi mangga-mangga ini mau dimasukkan ke dalam tas plastik yang memuat 1 kg mangga. Nah, jika ada mangga 5 kg, maka kita akan masukkan dalam 5 plastik. Karena 1 plastik berisi 1 kg. Nah, sedangkan mangga seberat 15 kg ini akan membutuhkan 15 plastik. Karena 1 plastik hanya bisa memuat 1 kg. Semoga kamu bisa dapat memahami penjelasan ibu sejauh ini. Berikutnya, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang tanda lebih dari atau lebih banyak, kurang dari, atau sama dengan. Di sini ada beberapa soal. Coba perhatikan. 5 kg, titik-titik 1 kg. Nah, tanda apa yang kita berikan di sini? Tentu saja tanda lebih banyak. Karena 5 kg lebih banyak dari 1 kg. Yang kedua, 25 ons. Nah, apakah kamu masih ingat? 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi 25 ons sama dengan 2,5 kg atau 2,5 kg. 25 ons titik-titik 2 kg. Dari gambarnya saja kamu bisa lihat ya nak ya bahwa ini lebih banyak. Jadi berikan tanda lebih banyak atau lebih dari seperti ini. Yang ketiga, 40 ons titik-titik 4 kg. Ya, 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi 40 ons sama dengan 4 kg. Berarti ini sama banyak. Jadi berikanlah tanda sama dengan. Selanjutnya, yang keempat. Nah, tadi kita sudah bahas soal nomor 1, 2, dan 3. Yang keempat, perhatikan. 50 ons. Nah, titik-titik 2 kg. Nah, kamu tadi sudah ibu ingatkan bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kg. Jadi 50 ons sama dengan 5 kg. Ya, jadi ini lebih banyak.
Dari gambarnya saja sudah nampak ya nak ya. Berilah tanda lebih banyak. Yang terakhir 3 kilogram titik-titik 30 ons. Iya. Sama saja ya nak ya, atau beratnya sama, maka beri tanda sama dengan. Coba perhatikan penjelasan ibu. Tanda ini kita baca lebih banyak ya. Bila ada tanda seperti ini, kita baca lebih banyak. Nah, perhatikan tanda ini bila kita beri garis lurus akan berbentuk seperti huruf B. Coba perhatikan, ini akan memudahkan kamu untuk mengingat tanda lebih banyak atau kurang dari. Ya, tanda lebih banyak bila kita beri garis akan membentuk huruf B, seperti huruf B. Nah, ingatlah B itu permulaan dari banyak. Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya lebih banyak. Sedangkan tanda kurang dari, kalau kita beri garis sama seperti yang tadi, akan membentuk huruf K atau seperti huruf K. Ingatlah, huruf K ini awal dari kata kurang dari. Maka kalau kamu melihat tanda seperti ini, bayangkan, coba berikan garis seperti huruf K. Berarti ini artinya kurang dari. Dan yang lebih banyak ini atau lebih dari, bila diberi garis seperti huruf B, artinya lebih besar atau lebih banyak. Nah, langkah ini atau trik ini akan memudahkan kamu untuk mengingat tanda lebih banyak atau kurang dari. Semoga penjelasan ibu membuat kamu semakin paham tentang lebih dari atau kurang dari. Kita lanjut pelajaran kita. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Bacalah teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Jadi, tadi kita sudah baca teks tentang tanaman hias, yaitu kaktus. Tentu saja kamu mengenal kaktus, bukan? Ya, daun kaktus berduri. Tadi kamu bisa lihat gambarnya supaya kamu semakin mengenal tanaman kaktus. Bersama dengan teman sebangkumu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi di sini kamu diminta menyusun kalimat tanya supaya menjadi kalimat tanya yang sesuai. Sesudah kamu susun pertanyaan, kamu berikan jawabannya. Coba perhatikan. Contoh, membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Ini kalimat masih tersusun secara acak. Kamu diminta menyusunnya sehingga menjadi kalimat tanya yang sesuai. Maka kita bisa susun seperti ini. Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Ya, seharusnya di sini ada tanda tanya ya nak ya. Di akhir kalimat seharusnya diberi tanda tanya. Maka kamu bisa jawab, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Perhatikan,
dapat kaktus di mana tumbuh. Nah, ini bisa kita susun menjadi di mana kaktus dapat tumbuh. Ya, gunakan tanda tanya. Kamu jawab sesuai dengan bacaan yang ada pada teks. Yang kedua, air menyimpan kaktus di mana? Kita bisa susun menjadi kalimat di mana kaktus menyimpan air. Ya, kamu jawablah pada buku tugasmu. Yang ketiga, bentuk daun bagaimana kaktus. Ya, kita bisa susun bagaimana bentuk daun kaktus. Dan selanjutnya untuk soal nomor 4 dan 5. Kamu cobalah kerjakan di buku tugasmu. Yang terakhir, tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons. Ada pot yang beratnya 2 ons. Perhatikan, pot yang besar beratnya 5 ons. Sedangkan pot yang kecil beratnya 2 ons. Sekarang kamu diminta beri tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Perhatikan, ini ada 5 pot berukuran 5 ons. Berarti ada 25 ons. Sedangkan di sebelahnya ada 10 ons. Nah, tanda apa yang kita berikan di sini? Nah, tentu saja 25 ons lebih banyak atau lebih dari 10 ons. Begitupun yang di bawah. Perhatikan, ada 5 pot seberat 2 ons, artinya 10 ons. Sedangkan di sebelahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pot beratnya 5 ons. 7 kali 5 sama dengan 35 ons. Berarti di sini kita berikan tanda kurang dari. Karena 10 ons kurang dari 35 ons. Coba perhatikan yang terakhir. Ada 6 pot masing-masing beratnya 2 ons. Nah, 2 kali 6 sama dengan 12. 12 ons titik-titik. Ada 2 pot beratnya 5 ons. Masing-masing setiap pot berarti 10 ons. Nah, 12 ons titik-titik 10 ons. Kira-kira tanda apa yang cocok kita berikan di sini? Tentu saja tanda lebih dari. Kamu kerjakanlah tugas-tugas yang ibu berikan di buku tugasmu dan hantarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.